Berikutnya adalah sesi penjelasan teknis dari Permen Desa yang ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025. Permen Desa nomor 3 tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari terbitnya Permen Desa ini lebih pada lebih pendetilan khusus dan pengkhususan atau pengkhususan pengaturan terhadap kegiatan ketahanan pangan. Selain ketahanan pangan nanti akan keluar kemen-kemen yang lain tentang prioritas-prioritas yang tadi yang disampaikan Pak Menteri. Ya. Jadi yang sekarang khusus kita bahas tentang penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Seperti kita ketahui bahwa Pak Presiden mentargetkan tahun 2027 sudah tercapai swasembada pangan. Nah, ini dalam rangka seperti itu juga. Bapak sekalian, rencana kami akan melakukan satu surat yang tadi sudah direspon Pak Menteri, surat yang menjelaskan lebih detail supaya tidak terjadi lagi kebingungan-kebingungan dan banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penggunaan dana desa ini kita laksanakan menggunakan satu skema. Ya. Tolong bukan yang ini, bukan yang ini. Kok beda lagi? Coba, Mbak Ajeng mana Mbak Ajeng? Coba ditayangkan tentang skema kegiatan ketahanan pangan. Mana coba? Bisa ditayangin nggak? Dalam rangka menjalankan kegiatan ketahanan pangan ini, lembaga yang kita gunakan adalah BUMDes. Jadi organisasi pengelola anggaran ketahanan pangan, prioritas utama adalah BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, pertanyaannya bagaimana desa kalau tidak punya BUMDes? Maka menggunakan kerjasama dengan lembaga ekonomi lain, misalkan koperasi. Dan yang paling mungkin koperasi, karena koperasi adalah badan hukum. Nah, dalam hal ini pemerintah desa dan koperasi harus menyusun perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama ini bukan perjanjian kerjasama biasa, tapi perjanjian kerjasama usaha. Dari menjalankan usaha. Ya. Nah, kemudian pilihan lain, kepala desa membentuk tim pelaksana kegiatan yang secara khusus menangani ketahanan pangan. Kami menyebutnya dengan tim pelaksana kegiatan khusus ketahanan pangan, TPKK ketahanan pangan. Ini. Ya. Tim pelaksana kegiatan khusus ketahanan pangan. Ini adalah TPKK yang berbeda dengan TPKK reguler. Bapak Ibu jangan menanyakan tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah Permen Desa. Udah, nggak ada dasar hukum lain. Jadi TPKK, TPKK ini kita munculkan di dalam Permen Desa. Dan itu menjadi dasar hukum.
Jadi nggak ada pertanyaan lagi dasar hukumnya apa. Karena yang mengeluarkan adalah institusi formal kementerian. Kementerian ini salah satu fungsinya adalah membuat regulasi. Ya. Jadi kalau ada pihak lain menanyakan daftar hukumnya, ya dasar hukumnya Kemendesa. Udah cukup itu aja. Ya, gitu ya. Nah, TPKK ini kita harapkan setelah pembentukan dari kepala desa menetapkan tim, diikuti dengan pembentukan BUMDes. Ya, diikuti dengan pembentukan BUMDes. Kalau pengalaman kita, pembentukan BUMDes itu sebenarnya sangat sederhana dan tidak terlalu panjang. Ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan. Tapi untuk kali ini kita bisa memberikan waktu kurang lebih 6 bulan lah, sehingga terbentuk satu BUMDes yang sudah lengkap, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, struktur organisasi, kemudian unit usaha, gitu. Dan kemudian baru mengurus badan hukumnya. Jadi gitu ya Bapak Ubi ya. Jadi skemanya ini, skemanya prioritas utama menggunakan BUMDes atau BUMDes bersama. BUMDes bersama yang dimaksud bisa BUMDes yang reguler, bisa BUMDes lembaga keuangan desa atau XPNPM Mandiri Pedesaan. Ya. Jadi BUMDes atau BUMDes bersama itu bisa reguler, bisa yang menggunakan BUMDes LKD atau transformasi XPNPM Mandiri Pedesaan yang disebut dengan BUMDes bersama lembaga keuangan desa. Ya, yang kedua, kalau tidak ada BUMDes, maka bekerja sama pemerintah desa dengan lembaga keuangan ekonomi lain atau koperasi yang paling jelas. Karena kita berharap harus ada badan hukum. Karena ini menyangkut perjanjian antar dua entitas hukum ya. Jadi syarat-syarat lembaga ekonomi yang berbadan hukum atau memiliki perizinan usaha, berdomisili di desa yang bersangkutan, jangan di luar. Ya, kemudian menjalankan kegiatan usaha minimal kegiatan pangan minimal 1 tahun. Itu pasti kemungkinan besar ada. Ya. Bila dipilih pembentukan tim pelaksana kegiatan tim TPKK ketahanan pangan, maka TPKK ini diiringi dengan pembentukan BUMDes, seperti yang saya sebut tadi, atau diiringi dengan pembentukan BUMDes bersama. Nah, karena ini TPKK khusus, maka pengontrolannya khusus. Artinya kalau TPKK reguler itu tidak punya kewenangan untuk mempunyai rekening, maka melalui Kemen ini dan edaran ini kita perintahkan untuk membuka rekening. Jadi kenapa buka rekening? Karena ini arahnya ke BUMDes. Ya kan? Nah, dan penggunaan akun, ya, menggunakan akun pembiayaan lainnya untuk TPKK dan menggunakan akun pembiayaan untuk penyertaan modal ke desa. Jadi BUMDes maupun TPKK ini arahnya ke penyertaan modal. Karena TPKK belum terbentuk BUMDes, maka akunnya dengan pembiayaan lainnya. Atau menggunakan 6.2.9.90 sampai 99. Kalau untuk BUMDes menggunakan akun 6.2.2. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap clear, jelas. Ya, baik. Sekarang yang penting adalah tata cara, Bapak Ibu sekalian. Oh, ada yang tanya, Pak Lutfi. Oke, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke tata cara. Silakan, Pak. Siapa ini? Oh, Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Bapak. Ya, silakan, Pak. Ya, mohon izin. Langsung saja.
kami di Bojonegoro ini baru ada satu SPPG, satu dapur gizi ya, satu SPPG. Sehingga mohon maaf ini mungkin pertanyaan sekaligus juga barangkali kalau boleh memberikan masukan izin untuk 20% dari dana desa ini nanti apabila kami minta penyertaan sesuai di Subkes dan itu nanti arahnya kan untuk dalam rangka mendukung makan bergizi gratis ya yang melaksanakannya adalah SPPG atau dapur gizi tentu anggaran itu tidak akan bisa terserat karena dapurnya saja sekabupaten baru satu gitu. Nah, maksud kami apakah bisa 20% dari zakat itu kami penyertaan modal di Bundesmas dalam rangka untuk mendirikan SPPG atau dapur gizi oleh Bundesmas. Sehingga setelah dalam beberapa desa itu tadi berdiri satu dapur dari anggaran dana desa, tentunya nanti barulah kita bisa membeli atau mengambil produk-produk pertanian masyarakat untuk kita masukkan ke dalam atau kita menjadi pemasok dari SPPG tadi. Nah kalau kita belum punya dapur di situ ya nggak akan jalan Pak ini nanti anggaran dana desanya kita kasih penyertaan modal dipakai untuk membeli disalurkan kemana wong dapurnya belum ada. Jadi mohon izin apabila mungkin berkenan 20% itu bisa masuk ke Bundesma mungkin karena ini kan sifatnya dapur itu kan tidak mungkin satu desa satu dapur ya tapi paling bisa 5 desa baru di tempat kami itu baru ada satu dapur sehingga nanti kalau setelah masuk ke Bundesma harapannya boleh dipakai untuk mendirikan fasilitas dapur gizi yang kemudian nanti bisa kami difasilitasi ke BGN melakukan MOU Bundesma kami sehingga Bundesma kami menjadi punya kemudian bisa difasilitasi juga MOU-nya dengan UGN, kemudian dapur bisa beroperasi sehingga anggaran-anggaran tadi bisa juga kami pakai untuk menjadi membeli produk pertanian masyarakat untuk menjadi pasokan dari dapur tersebut. Kira-kira begitu Bapak. Silakan. Ya. Pak, izin Bapak, tambahan satu lagi pertanyaan. Tadi kan disampaikan bahwa 20% di dalam Permendes maupun Kependes itu 20% itu adalah untuk ketahanan pangan. Nah, mohon petunjuknya, apakah 20% itu untuk ketahanan pangan secara umum atau hanya khusus untuk penyertaan modal? Tadi sudah disampaikan oleh pertanyaan pertama. Atau Pak? Ya saya langsung respon ya. Pertama, yang saya jawab yang kedua. Menggunakan akun penyertaan modal ke BUMDes. Kemudian penyertaan modal itu di-tagging kegiatan ketahanan pangan. Jadi penyertaan modal BUMDes untuk kegiatan ketahanan pangan. Loh Ibu tanya terus pergi, gimana sih? Ya. Ya untuk semuanya ya, jadi menggunakan akun penyertaan modal karena kaitannya dengan syarat ya prioritas menggunakan kelembagaan BUMDes. Jangan di-tagging di kegiatan belanja ketahanan pangan. Tapi masukkan di akun pembiayaan untuk penyertaan modal. Nah, penyertaan modalnya itu ditambahin penyertaan modal untuk ketahanan pangan gitu, Pak. Sekaligus menjawab yang nomor 2, pertanyaan Bapak yang nomor 1 tadi. Kegiatan ini tidak langsung berhubungan dengan penyediaan makan gizi gratis ya. Jadi begini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan tidak ada produk, tidak ada yang bisa diproduksi, desa itu tanahnya padas, nggak ada air ya, nggak ada lahan. Yang mana bisa produksi kan begitu ya. Oleh sebab itu penyertaan modal tadi itu bisa digunakan untuk membeli bahan pangan dari desa lain. Nah, bagaimana penggunaannya? Mungkin BUMDes menggunakan dana untuk membeli bahan sekaligus untuk membangun gudang. Ya itu silakan. Ya. Jadi kan ketahanan pangan itu salah satunya adalah kecukupan, keterjangkauan kan gitu Pak ya. Nah, kalau tidak ada yang diproduksi, maka ya untuk ketahanan pangan ya harus impor dari desa lain.
Mau nggak mau begitu. Nah, duit itu digunakan untuk kulakan, membeli bahan pangan, juga bisa untuk membangun gudangnya, untuk penyimpanan. Nah, kalau sudah nyimpen di situ, baru pemerintah punya kreativitas, pemerintah desa, BUMDes ikut terlibat dalam makan bergizi gratis, silahkan. Gitu Pak ya, jelas ya? Jadi di tagging dulu di akun penyertaan modal. Bunyinya penyertaan modal untuk ketahanan pangan. Kenapa dibunyikan begitu? Untuk supaya berbeda dengan penyertaan modal kegiatan lain. Misalkan ada kegiatan penyertaan modal untuk kerjasama dengan para pihak gitu. Itu berbeda sumber penyertaan modalnya dengan ketahanan pangan. Jadi supaya beda ketahanan pangan untuk penyertaan modal untuk ketahanan pangan. Gitu ya Pak? Oke, yang lain. Banyu Biru, Semarang. Semarang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen kesempatan yang diberikan pada saya mewakili teman-teman dari Kabupaten Semarang. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini dan kami juga sudah mengawali kegiatan untuk penataan ini dengan Kejaksaan Negeri Ambarawa melalui Pak Kajari dan Pak Kasintel dan Datum kemarin sudah menandatangani akta perjanjian untuk pengelolaan dana desa dan jaga desa, dan juga dari Polres dan Kodim juga sudah menurunkan Babin Kaptipas dan Babinsa untuk mengidentifikasi pengembangan lahan. Yang perlu sampaikan ini Pak, untuk di kami saya tidak bicara untuk makan gratis karena kami juga tahu porsinya, tapi yang jelas bahwa untuk 20% alhamdulillah walaupun belum ditetapkan kemarin belum ada ketetapan Permendes ini, kami sudah menganggarkan 20%. Cuma memang ada pergeseran rencana karena kebetulan di Kabupaten Semarang ada PMK, penyakit kaki dan mulut. Ini juga nanti yang sedianya untuk kegiatan pengadaan bibit ternak untuk hewan besar ini akan kita rubah nanti menjadi yang masih aman mungkin di perikanan darat seperti itu. Dan ini yang sangat menarik bahwa BUMDes memang kami jujur kami salah persepsi bahwa kami juga sudah menganggarkan penyertaan modal, tetapi bukan spesifik untuk penguatan di ketahanan pangan. Ya ini yang nanti kita harus melakukan review kembali dengan teman-teman BUMDes dan tentunya ada stakeholder yang ada di desa. Nah tadi ada yang menarik bahwa TPKK ya, tim yang tadi ini kan kalau BUMDes sudah ada kan tidak perlu. Tetapi di sini tentunya penguatan dalam hal ini sektor terus terang aja untuk di Jawa khususnya di tempat kami itu untuk perluasan tidak mungkin. Tapi kalau indeks peningkatan ini yang memungkinkan Pak. Peningkatan IP-nya itu yang bisa kita kejar. Nah ini mungkin apakah dimungkinkan BUMDes kita ini bisa mendapatkan izin untuk sebagai supplier pupuk bersubsidi. Kalau bisa bagaimana caranya, kalau tidak bisa kita harus ngesup kemana. Karena selama ini pupuk hanya lewat pengecer yang sudah terdaftar di organization. Nah ini yang menjadi catatan kami. Saya kira kalau pupuk seandainya yang subsidi bisa di BUMDeskan, ini saya kira ada kemudahan sangat luar biasa. Jadi pasokan pupuk kepada petani bisa lebih efektif. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, nggak ada pertanyaan ya kecuali pupuk. Mengenai pupuk bersubsidi memang isunya sudah cukup lama Pak. Kami berjuang untuk BUMDes bisa menyalurkan pupuk bersubsidi. Tapi karena sesuatu hal barangkali policy-nya masih belum keluar dan mudah-mudahan kebijakan pupuk yang terbaru oleh Pak Menteri Pertanian bisa mengakomodasi BUMDes sebagai penyalur pupuk bersubsidi. Monggo nanti ditunggu, kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan kementerian-kementerian yang lain yang punya tugas pokok dan fungsi. Gitu ya Pak, dari Jateng ya. Yeah. Jadi sekali lagi
Terima kasih sudah agak jelas. Jadi penyertaan modal untuk BUMDesa dalam rangka ketahanan pangan ini adalah kebijakan khusus, ya, di luar penyertaan modal yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, bagi yang belum memiliki BUMDes, inilah kesempatan. Kan selama ini begini isunya, desa-desa itu tidak mendirikan BUMDes karena nggak tahu bisnis apa, modalnya kecil. Nah, ini sudah ada payungnya nih, sudah ada payungnya, ya. Bapak Ibu boleh bisa mendirikan BUMDes ya, melalui TPKK tadi. Modalnya minimal 200 juta. Nah, jadi Bapak enggak usah cari-cari modal lagi. Kegiatan usahanya sudah diperjelas. Kegiatan usaha pangan, bisa perikanan darat, bisa penanaman padi, bisa jagung, sayur mayur, peternakan skala kecil. Ya. Nah, jadi ini kesempatan Bapak Ibu yang belum punya BUMDes. Ya. Jadi sudah nggak perlu cari-cari kegiatan lagi, kegiatan sudah ada, kegiatan ketahanan pangan. Modalnya sudah ada, minimal 200 juta. Ya. Jadi nantinya BUMDes ini tahun berikutnya sudah tidak ada alasan desa tidak memiliki BUMDes untuk kegiatan ketahanan pangan. Ya, gitu. Ya. Oke. Barangkali secara skema sudah jelas ya. Tadi saya ulangi lagi, kelembagaannya prioritas BUMDes. Kalau tidak ada BUMDes, maka kerjasama dengan lembaga ekonomi lain. Atau membentuk TPKK. Ya, membentuk TPKK. Kemudian akunnya, Bapak Ibu bisa menggunakan penyertaan modal untuk BUMDes di akun 6.2.2. Kalau TPKK di 6.2.9.90 sampai 99. Nah, jangan persoalkan nanti pelaporannya gimana. Kami akan bikinkan satu sistem untuk Bapak Ibu bisa menginput kegiatan ini sehingga tagging ketahanan pangan menjadi terakomodasi. Tidak lagi nol. Nah, laporannya sistemnya secara spesifik, nanti Bapak Ibu tinggal menginput aja di satu sistem yang akan kita buatkan untuk melaporkan tentang penempatan anggaran penyertaan modal ketahanan pangan dan untuk ketahanan pangan. Jadi nggak usah khawatir. Ya, oke. Baik, yang kedua mengenai tata cara. Ini banyak pertanyaan. Tadi pertanyaan ke Pak Menteri, apakah harus merupakan perubahan APBDes? Ya, ya. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau belum dianggarkan, prinsipnya kan penganggaran itu, kegiatan itu harus ada setelah ada penganggaran, kan begitu ya. Kegiatan bisa dijalankan setelah ada penganggaran. Nah kan, nah kalau tidak ada penganggaran, sementara APBDes ditetapkan mau tidak mau harus melakukan perubahan APBDes. Nah kan ada regulasinya. Perubahan APBDes itu dimungkinkan lebih dari satu kalau ada kebijakan. Ya. Nah, anggap saja Kemendesa ini kebijakan, sehingga payungnya sudah ada. Nah, tinggal apakah kemarin seperti penjelasan dari Kemendagri, apakah merubah RKP. Nah, saya kira karena ketahanan pangan ini setiap tahun ada, ya, jadi sudah nggak perlu lagi merubah RKP, karena sudah ada kegiatan ketahanan pangan. Ya kan? Nah, kalau belum ada, baru dilakukan perubahan RKP. Tapi karena ketahanan pangan ini adalah kegiatan prioritas setiap tahun, sebelum tahun ini juga ada ketahanan pangan, tapi rasanya kok nggak perlu lagi merubah RKP karena sudah ada di dalam RKP. Tapi silakan dicek lagi. Jadi sepanjang ada RKP, tidak perlu ada perubahan RKP, baru perubahan APBDes. Tapi kalau tidak ada dalam RKP, maka wajib menyelesaikan musyawarah desa untuk perubahan RKP dan penyusunan APBDes perubahan.
Ya, nanti akan kami tegaskan di edaran. Seperti yang Bapak Menteri tadi sampaikan, nanti akan kita diskusikan bagaimana teknisnya. Nah, jadi clue-nya APBDes itu harus dilakukan perubahan sepanjang belum ada penganggaran di dalam APBDes. Gitu ya. Nah, di dalam penyelenggaraan musyawarah desa seperti biasa, nah ada penyelenggaraan musyawarah desa ini dalam rangka ini, pertama paling tidak musyawarah desa menghasilkan penyertaan modal. Kemudian menghasilkan kerjasama dengan lembaga ekonomi lain kalau dibutuhkan. Kemudian menghasilkan alokasi anggaran untuk penyertaan modal untuk BUMDes bersama dan TPKK di akun yang sudah kami sebut di situ. Minimal itu, ya. Jadi musyawarah desa keluarnya paling tidak penyertaan modal, kemudian kerjasama dengan lembaga ekonomi, kemudian penempatan kode rekening di APBDes. Ya. Mengenai teknik musyawarah desa, saya nggak banyak cerita. Tentu Bapak Ibu sudah sangat paham prosesnya. Nah, setelah musyawarah desa, ya, khusus untuk pembentukan TPKK, maka kepala desa menginstruksikan ketua TPKK untuk membuka rekening. Nah, bagaimana teknis syarat-syarat membuka rekening nanti di bank akan dijelaskan. Pasti ada syarat-syaratnya. Ada surat kepala desa, ada struktur organisasi gitu ya. Jadi TPKK itu akan terdiri dari struktur ketua, bendahara, sekretaris, anggota gitu. Boleh. Anggota itu boleh dari kelompok masyarakat kelompok usaha, kelompok petani, wanita petani segala macam. Ya. Jadi yang spesifik ketika misalkan mau buka kolam ikan misalkan ya kelompoknya ya kelompok masyarakat yang petani ikan gitu ya, atau kelompok-kelompok pemuda gitu ya. Nah, bersamaan dengan itu, seiring dengan itu maka BUMDes, koperasi maupun badan usaha TPKK membuat rencana usaha yang sederhana saja. Rencana usaha. Jadi ini kaitannya apa? Nanti akan kelihatan kegiatan yang langsung terkait dengan ketahanan pangan dan tidak. Jadi yang dana investasi 200 atau 300 juta dari ketahanan pangan itu harus muncul kegiatan hulunya. Misalkan kegiatan hulunya membuat kolam perikanan darat, pemeliharaan atau pembesaran ikan. Nah, di sini di dalam rencana usaha muncul kebutuhan, muncul bibit, muncul sewa lahan, ya, muncul pupuk, muncul gudang, ya, muncul kegiatan apa lagi? Mungkin outlet untuk distribusi hasil itu boleh. Jadi makanya hulunya dulu diperjelas, baru kebutuhan-kebutuhan lain itu ada di dalam situ. Ya. Jangan sampai ada kegiatan misalkan tadi pemeliharaan ikan, tapi di dalamnya dibarengi muncul pembangunan infrastruktur jalan. Kan terlalu jauh ya, dari kegiatan hulu tadi. Kalau misalkan perbaikan saluran air untuk pengairan kolam, itu boleh. Jadi Bapak Ibu silakan dikira-kira sendiri, kira-kira apa subkegiatan yang masuk akal dengan kegiatan hulunya. Ya jangan mengada-ada gitu, jangan mengada-ada lah. Ya, saya kira itu. Ya, kemudian setelah proses jalan, lembaga-lembaga tadi itu wajib membuat laporan. Silakan diatur, lapor Pak Kades silakan diatur laporannya per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, silakan mekanisme di desa. Dan jangan lupa kami menghendaki pemanfaatan itu bisa dipublikasi
baik itu melalui media publikasi umum, medsos, ya, yang mudah dibaca orang. Kenapa? Ini karena banyak sekali kita temukan ya yang diupload kegiatan swadaya masyarakat. Ya. Yang dipublikasi kegiatan swadaya masyarakat. Tapi sebenarnya swadaya masyarakat, tapi kemudian seakan-akan itu sumber dana dari dana desa. Ya. Jadi ada tagging lokasi, waktu, ya, untuk pada saat publikasi. Nah itu kira-kira Bapak Ibu, dua hal yang paling penting. Skema tadi, skema kelembagaan organisasi, dan yang kedua adalah tata caranya. Ini adalah, menurut saya ini sangat sederhana. Jangan dibuat rumit. Ya, sangat sederhana, jangan dibuat rumit. Kami ingin ketahanan pangan ini berkelanjutan, sekaligus ini memberikan penguatan pada BUMDes atau lembaga ekonomi. Baik, Pak Dir, Bu Dir, ada yang perlu ditambahkan? Oke, baik, pertanyaan silakan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Dari Kajari Salatiga. Silakan Bapak Kajari. Izin bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirjen. Terima kasih. Yang ingin kami sampaikan, Pak Dirjen, bahwasanya di Kota Salatiga ini tidak ada desa. Adanya kelurahan hanya 23 kelurahan dan 4 kecamatan. Apakah bisa mengikuti program seperti ini, Pak Dirjen? Terima kasih. Waduh, ini maaf ini. Mohon maaf Pak, kalau sebenarnya kita undang adalah yang desa-desa Pak Kajari ya. Kalau Salatiga nggak ada desanya, ya mohon maaf ini salah. Tapi nggak apa-apa Pak, ini untuk pengetahuan saja juga gitu ya. Karena kalau kelurahan itu Pak, itu kan bagian dari perangkat desa, perangkat daerah Pak. Jadi barangkali kalau misalkan menggunakan skema ini ya silakan saja, tapi pasti kaitannya nanti dengan penganggaran di pemerintah. Ya, karena anggarannya pun anggaran kelurahan namanya, Pak. Oh, anggaran kelurahan. Anggaran kelurahan saya tidak tahu mekanisme. Mekanisme kayak apa? Bisa jawab. Beda saya kira, Pak. Beda ya? Ya. Penganggaran anggaran kelurahan itu kan sumbernya dari APBD, Pak. Betul. Dari dana desa ya. Jadi mekanisme perencanaan juga berbeda, Pak. Mekanisme perencanaan pembangunan di kelurahan juga berbeda dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa. Sekali lagi saya mohon maaf kalau salah alamat Pak Kajari mengundang itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, yang lain? Itu ya. Kades, Pak Kades. Desa Tambirejo itu. Silakan Pak Kades. Desa Grobok Kulon. Oh, mana? Oh ya, Tambirejo. Ini kabupaten mana, Pak? Gerobokan, Pak. Oh, Gerobokan ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya mewakili Bapak Kades. Kebetulan saya sebagai sekretaris desa. Assalamualaikum, selamat sore, Pak. Langsung saja, apa yang disampaikan Bapak memang cukup jelas. Tapi kendalanya gini, Pak. Mungkin di wilayah Kabupaten Gerobokan,
Iya seperti yang disampaikan Bapak dari Kendal tadi, sudah menetapkan APBDes, ya berarti nanti kita mengadakan perubahan, mengadakan musdes kembali. Tapi yang banyakan itu Pak, BUMDes sudah ada semua di Kabupaten Grobogan itu. Namun selama ini juga hanya beberapa itu yang jalan. Terus ini tadi harus ada 20% yang nanti kita melakukan perubahan anggaran, refocusing anggaran untuk penyertaan modal BUMDes. Itu untuk ketahanan pangan. Padahal saat ini Pak, Grobogan itu sudah sebagai sentra lumbung padi Jawa Tengah. Kalau sebentar lagi ini misalnya dari Cirebon dan lainnya itu malah ambilnya padi dari Grobogan. Terus kita dari pemerintah desa itu, lahan kita itu kita sewakan kepada petani. Dan mungkin PAD-nya sampai 1 lebih Pak, 1 miliar lebih per tahunnya. Dan terus nanti kita, usaha BUMDes kita itu apa Pak? Kalau kita beli padi dengan harga HPP tadi hanya 6,5, padahal seperti yang dikatakan Pak dari Pak Desa Kendal tadi memang sudah 7.000, yang dari Bako dari Cirebon dan lainnya itu ambilnya sudah di atas HPP itu. Terus kita nanti usaha kita yang untuk BUMDes itu apa Pak? Memang ini hari ini juga masih ada rapat kepala desa itu yang membahas itu, masa persiapan untuk refocusing anggaran itu, mau usaha apa itu masih kebingungan kita Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Kades. Ya, ketahanan pangan itu kan tidak hanya padi ya Pak. Pangan itu tidak hanya padi, tidak hanya jagung. Ya, Bapak bisa usaha lain, bikin perikanan, kolam ikan, peternakan ayam petelur, pengolahan, ya, pengolahan pasca produksi. Yang sektor pangan. Jadi pangan itu ada sayur mayur, kan bisa jadi Pak. Kemudian perikanan darat, kemudian pertanian, buah-buahan, ya, atau pelihara kambing, diambil susunya, biar dagingnya, pelihara ayam, bahkan pelihara sapi. Ya, saya kira banyak Pak Kades. Nanti kami akan sosialisasikan melalui pendamping ya Pak. Nanti pendamping kami akan kasih pembekalan khusus untuk bisa membantu Bapak memilihkan komoditas apa yang cocok sesuai kebutuhan atau sesuai potensi. Ya, tapi yang paling penting itu dulu ada semangat untuk bisa mengalokasikan anggaran 20% Pak Kades. Ya, oke, baik. Yang lain ada tambahan? Pak Dir, Budir. Tuh, yang lain? Ada lagi? Coba. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Pak Kades Pawan Situbondo. Ini Madura swasta. Gadungan, Pak Kades. Madura Gadungan. Yang saya pertanyakan, yang pertama dengan kegiatan apa yang dianggarkan 20% untuk BUMDes. Jadi tentang pengelolanya otomatis kami pasrahkan kepada BUMDes dengan anggaran 20%. Tapi apakah kegiatan itu harus dimusdeskan? Karena harus ada pertanggungjawaban untuk pelaksanaan itu. Yang pertama. Yang kedua, tentang ketahanan iklim dan termasuk bank sampah. Kami dengan edukasi masyarakat setempat, kami melaksanakan tersendiri bersama Karang Taruna. Apakah dengan kegiatan ketahanan iklim, termasuk agroponik, termasuk bank sampah, itu yang sudah dilaksanakan oleh Karang Taruna, apakah bisa minta anggaran itu kepada BUMDes? Dengan alasan apakah dikatakan anak cabang? Terima kasih Pak. Dua pertanyaan. Ya, Pak Kades, mekanisme perencanaan kegiatan desa memang wajib dengan musdes.
Ya, sehingga Musdes yang ini selenggarakan dengan output bermacam-macam, bisa jadi satu Musdes, Pak. Mulai dari penyerapan modal, kemudian pembentukan TPKK kalau dibutuhkan, kemudian pemilihan komoditas, bahkan sampai pada pembentukan struktur organisasi BUMDes, ya silakan. Saya kira Musdes itu bisa dimanfaatkan, nggak usah Musdes berulang kali, Pak. Satu kali Musdes tapi outputnya banyak, saya kira itu lebih pas ya. Ya kebetulan Pak, BUMDesnya sudah lengkap izinnya Pak, termasuk INB-nya. Oh ya, ya. Gimana Pak? Termasuk lengkap sudah Pak. Jadi izinnya BUMDes semuanya lengkap, termasuk yang dengan INB-nya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Pak. Apakah boleh Ketahanan Iklim minta anggaran BUMDes? Ya silahkan, tapi jangan ngambil dari kegiatan ketahanan pangan. Jadi sederhananya gini, kalau Bapak punya rencana begitu, ya alokasikan lebih dari 200 juta, 20 miliar, 20%, ya, bikin 2 kegiatan. Satu kegiatan ketahanan pangan, satu kegiatan proklim, tapi dari satu musyawarah penyerta modal. Jadi nanti dibagi 2 kegiatan ketahanan pangan dan kegiatan proklim. Jadi lebih sederhana kan Pak? Sama-sama dikelola oleh BUMDes. Kelola oleh BUMDes ya Pak? Ya. Jadi bukan, tapi pelaksananya anak-anak Karang Taruna. Boleh, anak-anak Karang Taruna itu diorganisir nanti akan dibuatkan unit usaha BUMDes Pak. Kegiatannya apa? Misalnya pengelolaan sampah. Ya. Nah, pengelolaan sampah itu yang bekerja ya anak-anak muda itu. Sebagai unit usaha BUMDes. Nanti dibentuk ketuanya siapa gitu ya. Sekretarisnya siapa gitu. Ya. Jadi di dalam BUMDes itu ada 2 unit. Unit ketahanan pangan, unit pengelolaan sampah. Itu Pak. Gitu ya? Iya, termasuk organisasinya berbeda Pak ya. Artinya pelaksananya itu. Pelaksananya berbeda tapi dalam satu BUMDes. Tapi artinya bekerja sama dengan BUMDes. Begitu Pak ya. Menjadi bagian dari BUMDes Pak. Bagian dari BUMDes. Ya. Terima kasih Pak. Gitu, Jadi Pak. karena kebetulan kami BUMDes ini berjalan baru 1 tahun Pak. Ya. Dan alhamdulillah kami persiapkan modal yang awal dari 50 juta yang rencananya itu ingin hutan lindung dimanfaatkan oleh BUMDes untuk pendapatan daerah desa, tapi karena berkaitan maka dari itu kami akan melaksanakan dengan apa yang dicanangkan dengan 20% itu untuk kegunaan termasuk bagi pengusaha Pak, seperti pengusaha